Salam jumpa kembali di Kabar Pagi Bamuswari TV. Saya Andi Suara akan mengabarkan informasi terkini. Udah 2 hari atau 3 hari berturut-turut sebenarnya, tapi apa sih yang dibicarakan hari ini? Ya, jadi kedatangan saya ke Kejaksaan Agung ini yang pertama adalah bersilaturahmi dengan ke Kapus Menkum, ke Jamtimil, sekaligus juga kami berkoordinasi atas implementasi yang pertama Perpres 66 tahun 2005 tentang perlindungan terhadap jaksa, bagaimana perbantuan TNI dan mereka pengamanan kejaksaan, ya. Dan artinya kita terus berkoordinasi antara TNI untuk dalam rangka pengamanan di Kajati dan Kajari. Terus yang kedua, kami juga datang ke sini menyikapi adanya pernyataan dari tersangka Marcella Santoso yang tersangka beberapa kasus gitu ya, yang kemarin sudah sempat dirilis saat conference dengan Kejaksaan Agung. Artinya ada pernyataan bahwa dia terlibat dalam memberikan konten-konten negatif, narasi negatif tentang petisi RUU TNI dan Indonesia Gelap gitu ya. Nah, jadi kami pengen tahu hasil pendalaman dari Kejaksaan Agung sendiri sampai mana, artinya yang berkaitan dengan petisi RUU TNI. Siapa saja yang terlibat hasil pendalaman dari Kejaksaan Agung ini, dari Marcella Santoso ini. Dan memang sudah ada beberapa data yang nanti perlu ditindaklanjuti lagi oleh Kejaksaan Agung dalam penyidikan lebih lanjut. Adanya aliran dana kepada buzzer misalnya, ya, kemudian kepada LSM tertentu, kepada yayasan, dan orang-orang tertentu. Jadi dia sudah mengakui adanya aliran dana 500 juta, 2 juta US dollar kepada orang tertentu yang nanti perlu didalami. Ini kan baru pernyataan sepihak dari MS ya, artinya kita perlu mendalami lagi. Selama ini dia membuat narasi itu kan tentunya bukan dia sendiri yang membuat, karena kan dia bukan ahlinya, tetapi kan ada orang-orang yang disuruh untuk membuat itu, sehingga adanya aliran dana ke tempat-tempat tadi ya, yang tadi saya sebutkan, ada ke LSM tertentu, ASN tertentu, orang-orang tertentu, dan para buzzer tadi. Jadi kan inilah yang ternyata membuat riuh suasana akhir-akhir ini tentang apalagi tentang petisi atau RUU TNI tadi. Itu kira-kira. Tapi untuk RUU TNI ini apakah dari TNI sendiri akan membuat laporan itu, Pak? Ada upaya lah untuk mendiskredit dari lembaga sendiri, itu ada laporan tersendiri nggak sih nantinya? Ya, artinya nanti kan kita mencari tahu siapa sih sebenarnya aktor di belakang ini semua dan kenapa, apa motivasinya, motifnya apa, sehingga kenapa RUU TNI atas Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 ya, dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 kan nggak ada bedanya sebenarnya, gitu. Hanya perpanjangan usia saja bedanya gitu. Nah, hanya perluasan di lembaga-lembaga tertentu yang sementara TNI sendiri sudah ada di situ gitu ya. Nah, jadi kenapa sih diramaikan itu? Apa motivasinya? Ini yang perlu kami dalami. Dan siapa sih aktor yang meributkan ini gitu? Dan kenapa? Nah, itu yang harus kita tahu gitu. Sehingga masyarakat dibuat gaduh hari ini dengan narasi-narasi negatif atau konten-konten negatif tadi, gitu ya. Kalau dari Marcella kan kemarin sempat membantah dia tidak membuat konten, tapi dari TNI tetap mendorong ya untuk ada aktor-aktor lain tetap dibuka gitu ya, Bang. Tadi kan saya bilang, kalau membuat kontennya itu bukan dia, karena dia bukan ahli profesionalnya. Tapi kan pasti ada orang yang disuruh oleh dia, karena dia mengaku itu untuk membuat itu, gitu ya. Kalau Marcella bukan tenaga ahli untuk itu, dia kan pengacara gitu ya, ahli hukum ya, gitu. Tapi tenaga-tenaga profesional bidang itu yang buzzer, karena orang tertentu yang punya kewenangan bisa membayar untuk meramaikan lagi di media sosial, dan seperti itulah kira-kira yang perlu kita cari tahu gitu. Pengamanan jaksa sendiri itu prosesnya seperti apa, Pak? Tahapannya, Pak? Ya, artinya kan seperti yang kami sampaikan dulu bahwa dalam rangka pengamanan ini kan nanti ada permintaan dari kejaksaan, misalnya berapa banyak yang diminta, kemudian ancamannya apa, sehingga TNI sendiri sudah bisa menyiapkan prajuritnya dalam rangka pengamanan kejaksaan. Tentunya dalam rangka pengamanan ini kita juga memberikan SOP, Standard Operating Procedure, atau protap-protap apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu kira-kira. Angkanya sudah ada mungkin, Pak, untuk di Kejati berapa, Kejari berapa, itu sudah dirumuskan belum sih angka personel yang akan diturunkan? Jadi kan kalau kemarin yang disampaikan itu untuk tingkat Kajati itu 1 peton. Paling banyak ya, kemudian Kajari itu 1 regu gitu ya. Tapi kan apakah sebanyak itu tergantung pada kejaksaan lagi gitu ya. Di Mabes TNI sih kami sudah mendata itu. Saya datanya ada tuh berapa kejaksaan mana saja yang minta, sekian orang, ada yang cuma 3 orang, ada yang 4 orang. Jadi nggak mesti sesuai dengan jumlah apa yang bisa kita siapkan, tergantung tingkat ancamannya gitu ya.
Kalau dari koordinasi dengan Pitmil ada kasus baru Pak? Sebenarnya belum ada, dan sebenarnya tidak ada. Nah, gitu ya. Pak, izin terkait Ya udah. evakuasi WNI Pak, ini keberangkatan tim CRT itu sudah dari kapan ya Pak? Nanti kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya. TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya, sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Totalnya kan ada 34. Iya. Dan WNI yang dievakuasi 115 ya? Jadi yang di Teheran itu ada 115 warga negara kita yang sudah bersedia untuk dievakuasi. Yang dari Israel ada 11 orang yang sudah siap untuk dievakuasi. Ya, itu data terakhir dari rapat dengan lintas kementerian dan lembaga kemarin. Keberangkatannya belum terjadwal kapan ya Pak dari TNI, tim CRT itu, terus kemungkinan akan diberangkatkan dari mana? Ya nanti kita tunggu bagaimana perencanaan dari Kementerian Luar Negeri. Artinya prosesnya masih menunggu Pak ya untuk evakuasi, apakah jalur darat atau jalur udara atau seperti apa Pak? Yang jelas kan sesuai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa evakuasi hanya bisa dilakukan lewat darat. Nah, tentang rutenya nanti kita akan ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri. Kita tunggu aja. Pak Kapus, izin balik lagi soal mengenai yang pelindungan terhadap jaksa. Kemarin sempat ada kasus mengenai pihak jaksa itu menjadi korban pembacokan oleh orang OTK. Yang terakhir kan yang di Depok itu. Iya. Nah, sejauh ini kalau misalkan nanti jaksa ini yang menangani kasus-kasus krusial, bisa nggak sih mendapat perlindungan pribadi dari TNI? Ya, bisa. Dengan adanya Perpres 66 tahun 2025 itu kan sudah memperbolehkan TNI untuk membantu mengamankan kejaksaan secara strategis. Jadi sudah termasuk dengan MOU antara Kejaksaan Agung dengan Panglima TNI, terutama TNI. Jadi tapi mas secara personal berarti boleh ya, sampai misalnya anggaplah pulang dari sini sampai ke rumah ditemani TNI boleh? Kalau memang terlihat ada ancaman itu karena mengenai kasus tertentu ya pasti kita amankan. Ikuti terus informasi terkini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bambuswari TV. Saya Andi Iswara, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.